Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan bahasan kita tadi akan wajibnya berlaku adil. Jadi bersikap adil kepada anak-anak merupakan satu kewajiban yang harus dan mesti kita lakukan, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, di sini disebutkan adil kepada anak-anak kita itu ya ada dua macam. Yang pertama, adil dalam nafkah. Nah, adil dalam hal nafkah seperti pakaian, makanan, minuman, tempat tinggal, pendidikan, transportasi, dan yang semacamnya. Maka adil di sini adalah memberi nafkah kepada anak-anak sesuai dengan kadar kebutuhannya. Nah, jadi adil yang dimaksud dalam nafkah adalah memberikan sesuai dengan kadar kebutuhan. Tidak mungkin anak bayi diberi makanan yang sama dengan kakaknya yang berusia 10 tahun, dengan abangnya yang berusia 15 tahun. Dan mungkin anak bayi lahir butuhnya ASI. Apakah kakaknya yang 10 tahun juga mau dikasih ASI? Nah, apalagi anaknya yang 15 tahun laki-laki dikasih ASI. Nah, udah lain pikirannya, sudah ada. Ya, apalagi mereka sudah balik kan? Udah berbeda. Ya. Nah, kebutuhannya masing-masing. Ya, makan sesuai kebutuhan, pakaian sesuai kebutuhan, tempat tinggal juga demikian, ya. Nah, termasuk juga pendidikannya. Ya, tentu anak SD, anak TK, anak ya SMA dan seterusnya sesuai dengan kadar kebutuhan masing-masing. Nah, adapun berupa hibah, pemberian yang kedua, adil dalam rangka pemberian tambahan di luar nafkah. Nah, itu dia. Ya. Jadi adil dalam pemberian tambahan, hibah, sedekah di luar nafkah yang wajib yang kita sebutkan di awal. Nah, adil di sini adalah memberikan sesuai dengan kadar yang sama. Jadi kadarnya sama. Nah, kemudian timbul masalah. Kadar sama ini muncul lagi perbedaan di antara ulama antara laki-laki dengan perempuan. Antar laki-laki mesti sama rata, kadarnya sama, itu tanpa perselisihan. Antar perempuan juga kadarnya sama, tanpa perselisihan. Nah, sekarang antara laki-laki dengan perempuan, dia punya anak 2 laki-laki 2 perempuan, apakah kedua ini mesti diberi dengan kadar yang sama? Kira-kira gimana kita jawabnya? Karena nggak disebutkan di sini bagaimana bentuk pemberian antara laki-laki dan perempuan. Nah, ada 2 pendapat ulama di sini. Kita ambil saja pendapat yang mewakili seluruhnya, yaitu pendapat Syekh Ibnu Baz, Abdullah Ibnu Baz rahimahullah taala.
Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat. Yang dimaksud kadar adil dalam pemberian tambahan di luar nafkah wajib antara laki-laki dan perempuan ya adalah sama dengan ketentuan pembagian waris. Ini yang pendapat yang dianggap paling kuat. Jadi bagaimana? Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Ya, jadi ini mengambil dari mana hukumnya? Dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sendiri dalam pembagian hukum waris. Itu yang diambil. Ya, lihat bagaimana pendapat beliau. Kita bacakan ya pendapat beliau. Ikhtalafal ulama rahmatullah alaihim. Hal yusawwa bainahum wa yakunu dzakaru kal unsa am yufaddalu dzakaru 'alal unsa kal miras. Ya, para ulama semoga Allah merahmati mereka berbeda pendapat perihal apakah pemberian tambahan di luar nafkah wajib pada anak laki-laki dan perempuan mesti disamakan kadarnya di antara mereka, ataukah anak laki-laki diberi lebih banyak daripada anak perempuan seperti kadar dalam pembagian warisan. Nah, ada 2 pendapat jadi kan? Apakah dibagi sama laki-laki dengan perempuan kadarnya? Ini pendapat pertama. Yang kedua, apakah kadar itu disesuaikan dengan pembagian waris? Di mana lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagian laki-laki itu 2 kali dari bagian perempuan. Ya, nah banyak pendapat. Ya, pendapat Imam Ahmad bahkan sebagian dari pendapat Syafi'iyah dan sebagian yang lain mengambil pendapat pertama bahwa pembagian laki-laki dengan perempuan ya dalam tambahan pemberian tambahan di luar nafkah wajib mesti sama. Ya, ini sebagai pendapat. Namun pendapat lainnya ya, nah termasuklah pendapat Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah taala, pendapat terkuat adalah pendapat yang mengambil ya pembagian waris sebagai standar adil. Nah, maka beliau mengatakan terdapat 2 pendapat di kalangan ulama dan pendapat yang lebih kuat adalah kadar pemberian tambahan di luar nafkah wajib pada anak laki-laki dan perempuan sama seperti kadar pembagian harta waris, yaitu bagian anak laki-laki sama seperti bagian 2 anak perempuan. Dan Allah adalah zat yang maha menetapkan hukum lagi maha adil, maka hendaknya seseorang mukmin menerapkan ketentuan tersebut ketika menyampaikan pemberian tambahan kepada anak-anaknya, seperti orang tua ya, seperti orang tua meninggalkan harta waris untuk anak-anaknya setelah kematiannya, yakni bagian anak laki-laki sama seperti untuk 2 bagian anak perempuan. Inilah pendapat yang dipegang oleh ulama salaf, pendapat mazhab Hambali, salah satu pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki, dan pendapat ini dipegang juga oleh sebagian mazhab Hanafi, Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani dari mazhab Hanafi, dan juga Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahumullahu jami'an. Dengan arti kata, fatwa dari para ulama ini bahwa dikatakan adil apabila ia disesuaikan dengan hukum waris, dan ini pendapat yang terkuat, dan semoga Allah memberi kita taufik untuk menjadi orang tua yang dapat menjadi teladan bagi anak-anaknya dari berbagai sisi. Nah, jadi sudah jelas ya perbedaan antara nafkah kebutuhan yang memang disesuaikan dengan kebutuhan, antara nafkah tambahan, kalau mau dibahasakan demikian, nafkah pemberian tambahan di luar dari nafkah wajib. Nah, kalau dia antar sesama laki-laki mesti sama,
Antar sesama perempuan mesti sama. Tapi kalau antar laki-laki dan perempuan, maka pendapat yang paling kuat adalah dengan menyesuai hukum waris. Nah, wallahu ta'ala a'lam tentunya. Ya. Nah, baik. Kemudian generasi salaf sebagai contoh dalam hal mendidik, dalam hal kasih sayang. Nah, ini untuk kita contoh juga. Ya, karena di sini selalu timbul masalah. Ayah lebih sayang sama Fulan daripada sama aku. Dia selalu dibawa sama ayah sana kemari. Awak jarang. Kalau datang dia yang dicium. Awak tidak, panggil pun tidak. Ya. Nah, muncullah kecemburuan di antara anak. Bolehkah mencium satu anak sementara yang lain tidak dicium? Nah, perhatikan ini baik-baik. Riwayat Imam Al-Baihaqi menuturkan dari hadis Abu Ahmad bin Adi, ia berkata Al-Qasim bin Mahdi meriwayatkan dari kami, ya, meriwayatkan kepada kami, ia berkata Yaqub bin Kasib meriwayatkan kepada kami, ia berkata Abdullah bin Mu'ad meriwayatkan kepada kami dari Ma'mar, dari Zuhri, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala bercerita. Perhatikan kisah ini, mungkin pernah kita dengar. Seorang laki-laki duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datanglah anaknya yang laki-laki, maka ia pun langsung mengecupnya dan mendudukkannya di atas pangkuannya. Selanjutnya datanglah anaknya yang perempuan. Ia pun meraihnya dan mendudukkannya di sampingnya. Ya. Yang laki-laki ketika datang anaknya laki-laki, dia peluk, dia cium. Dia dudukkan di sampingnya. Tapi ketika datang anak perempuan dia raih tapi tidak dia cium. Tidak dia kecup. Dan dia dudukkan di sampingnya juga. Dan Nabi SAW memperhatikan hal ini. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajari kita sebagai orang tua. Melihat hal tersebut, Nabi SAW mengkritiknya. Dan Nabi berkata, "Fama adilta bainahuma." Ternyata kamu tidak memperlakukan keduanya dengan adil. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi, ya, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, juga ya dalam riwayat-riwayat yang lain, ya, juga Imam Al-Bazzar dan yang lainnya. Nah, di dalam hadis ini menunjukkan bahkan dalam memperlakukan, dalam kasih sayang, dalam pendidikan, dalam takdib, mendidik anak-anak kita untuk beradab, bersopan santun, juga harus berlaku adil. Ya, hatta walau menyambut mereka, dalam hal menyambut. Ya. Nah, lihat. Jadi generasi salaf menganjurkan agar mengecup anak dilakukan secara adil. Kalau satu dicium, ciumlah semua. Kalau satu dipeluk, peluklah semua. Pernah Pak nyium cucunya dan sekaligus anaknya? Ada yang udah punya cucu kan? Imam udah punya cucu. Mana Pak Imam? Nah, dicium nggak sama bapaknya? Adiknya dicium nggak sama bapaknya? Nah, ini kritik buat kita.
kan udah tua, ngapain dicium-cium? Kan gitu kadang-kadang kita memperlakukan kan, ya, udah besar. Nah, yang kecil kita ngomong betul-betul ya, budak-budak ya. Nah, yang udah agak besar dia nengok saja. Betapa ayahku begitu sayang kepada adikku. Ingat ya, dia sudah lupa kalau dia dulu juga diperlakukan seperti itu. Ingat enggak kita nih, saya antum semua. Ingat enggak kita ketika kita digudang-gudang oleh ayah kita, digudang-gudang oleh mak kita? Paham maksudnya digudang-gudang, Pak? Paham kan? Diangkat-angkat, main dicium, dipeluk, diundel-undel gitu kan? Ingat enggak kita masih? Udah enggak ingat. Tapi ingat, anak kita yang 6 tahun, yang 7 tahun, yang 8 tahun menyaksikan adiknya, dia akan cemburu. Iya Pak, kecemburuan itu nyata. Mama sama adik disayang-sayang. Kenapa gitu? Karena saksikan anak-anak. Dan selalu emak sama anak yang udah umur 7 tahun, 8 tahun sampai dia mendekati SMP, itu cemburu sama adiknya yang masih kecil tadi. Cium-cium, digendong-gendong, dipeluk-peluk, awak dibiarin, cium pun enggak. Kalau kita perhatikan dalam hadis ini tadi, apakah dibedakan usia? Enggak. Kecuali anaknya kembar datang, lahirnya hanya beda beberapa menit. Kalau anak pertama, anak kedua, dia minimalnya 1 tahun. Itu kan berarti jejer anaknya, rapat ya kan? Ya keumumannya 2 sampai 3 tahun, itu kan standar ya. Orang punya anak pertama 2 tahun atau 3 tahun berikutnya, ya dekat-dekatnya 1,5 tahun. Ya, nah alhamdulillah punya cucu nih, cucu 4 tuh jaraknya cuma 1 tahun lebih aja. Anak pertama punya anak, kemudian nggak sampai 1,5 tahun, salah, lahir yang kedua. Ini belum 1 tahun atau 1 tahun lebih, sudah hamil lagi, masya Allah. Nah, yang anak kedua itu juga alhamdulillah ini punya anak belum 1,5 tahun, sudah lahir lagi adiknya. Ya, tentu lelah ya. Orang tua yang punya anaknya ceceran, dekat-dekatan itu sangat lelah. Tapi ingat, Fatimah radhiyallahu taala anha, jarak antara Al Hasan dengan Al Husain itu hanya satu tahun saja. Nah, dekat juga berarti kan? Ya, itu jihadnya seorang ibu. Dan ini tidak lain karena kau bapak-bapak yang membuat mereka punya anak cepat-cepat, ya kan? Karena siapa Pak? Nama bapak-bapak atau nama mama? Ya dua-dua lah Ustaz. Tapi peran terbanyak adalah bapak-bapak. Tapi ngurusinya yang peran paling banyak siapa? Mak-mak. Kita itu pergi pagi pulang petang. Ada yang pergi petang pulang pagi. Ada pergi petang pulangnya sepekan kemudian. Ya. Ada yang beberapa bulan kemudian, ada yang 2 tahun kemudian. Anak ketemu dengan seseorang waktu itu ya 19 tahun dari sejak anaknya bayi nggak ketemu. Berarti kalau ketemu nanti gimana kira-kira? Dari sana kan? Nah, lihat seorang tabi'in, Rabi'atul Ra'i, guru dari Imam Malik rahimahullah. Berapa tahun? Dari lahir, dalam sebagian riwayat mengatakan 30 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun atau antara itu. Dia tidak bertemu dengan ayahnya. Dari lahir nggak ketemu sama ayahnya sampai dia telah menjadi seorang imam. Sekali ketemu berantem. Paham maksudnya berantem? Ketemu ayahnya pulang ke kota Madinah, dia tengok rumahnya. Allah, terkejut ya, kayak mau ke belakang. Dia tengok rumahnya, kan dia tahu ini rumah dia. Dan dia sampai pada waktu malam hari. Ya, karena lihat pintu terbuka, dia masuk. Namanya rumah dia, masuk. Nah, di dalam ada seorang pemuda yang tangguh.
langsung disergapnya orang tua yang masuk tadi. Bertengkar, berantak. Melihat pertengkaran itu, dengarlah sang ibu yang di kamar. Kemudian dia tengok dalam kegelapan samar-samar tersebut. Dia tengok wajah tua yang rasa dia tidak asing. Ternyata wajah tua itu adalah suaminya. Dia berkata, berhenti. Ya, dia katakan kepada anaknya, ya Rabi'ah, ya, itu ayah. Wa ya Farrukh, itu anak. Kira-kira kesannya gimana? Kesannya sampai sekarang menjadi kisah, ya, di mana di dalamnya ada ibrah. Mereka tidak mengira bahwa ia akan pulang. Kenapa? Karena ia berpesan seandainya, dan itu cita-citanya, dia wafat di dalam jihad. Tidak ada berita 25 tahun. Dia dianggap sudah tidak ada. Tapi Allah mentakdirkan pertemuan terindah. Lebih indah lagi kalau antum nanti baca kisah esok paginya. Nanti ya, biar nyari dulu. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Kemudian sebagian ulama berkata, ini nasihat untuk kita terakhir ya dalam pertemuan ini. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak akan meminta terlebih dahulu pertanggungjawaban orang tua kepada anak-anaknya sebelum dia diminta pertanggungjawaban seorang anak kepada orang tuanya. Karena sebagaimana seorang ayah memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh anaknya, juga seorang anak memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh ayahnya. Seperti firman Allah Ta'ala, wa wasainal insana biwalidayhi husna, dan kami wajibkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nar, ya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan firman-Nya, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan, dan sembahlah Allah Ta'ala semata dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan firman Allah Ta'ala, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kepada kemiskinan. Maka barang siapa mengabaikan anaknya dengan tidak berlaku adil, dengan memberi pendidikan yang tidak baik dan tidak mau mengajarinya, berarti orang tua tersebut telah berbuat durhaka kepada anaknya, telah berbuat jahat kepada anaknya. Maka perilaku buruk yang dilakukan anak biasanya itu berasal dari orang tuanya. Makanya mas-mas sekalian, jika kau tengok anakmu bandel, cobalah bercermin dulu. Kira-kira aku dulu bandel apa enggak? Aku sekarang kan rajin sholat, rajin doa, puasa Senin Kamis, rajin mengaji. Udah berapa lama mas? 4-5 tahun adalah. Umurmu berapa mas? 34. 30 tahun yang lalu dulu kemana mas? 30 tahun yang lalu lu sholat gak ke masjid? Nah itu lah, bolong-bolong Ustaz. Lagi ngapain bang? Nah, duduk Ustaz di sana, yang ujung sana itu yang bolak-bolak romang-romang itu. Nah, masa lalumu yang penuh dengan keburukan, mungkin Allah berikan ujian untukmu atas perilaku anak. Kenapa? Fajazaa'u sayyi'atin
Ya, fajaza'u sayyi'atun misluha. Balasan untuk satu keburukan adalah keburukan yang semisal. Jadi jangan marah, ya, jangan marah pada kita lihat perilaku anak kita kadang-kadang melampaui angan-angan kita, cita-cita kita, harapan kita, ngebandel lah, ngelawan lah, nggak pernah nurut, maunya ada yang diturutin. Coba kaca diri dulu. Mungkin dulu kita lebih parah dari itu. Nah sekarang diuji Allah. Tengok orang tua kita dulu sabar apa enggak, sabar ngadepin kita. Nah sekarang kok kitanya yang enggak sabar. Nah ini nasihat ulama salaf kepada kita. Ya. Jadi ya, perilaku orang tua yang jahat kepada anak ini banyak menjadi sebab perilaku anak-anak yang juga akhirnya jahat. Jadi biasanya perilaku jahat itu berasal dari orang tua. Oleh karena itu para orang tua telah menterlantarkan anak-anak mereka, tidak mendidik mereka untuk mengetahui dan mengamalkan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah agama. Orang tua yang menyia-nyiakan anaknya sewaktu kecil sehingga kehadirannya tidak memberikan manfaat apa-apa bagi anak-anaknya. Kelak ketika usianya telah senja, anak-anaknya pun tidak akan memperdulikannya. Karenanya, ketika sebagian orang tua mencaci maki anaknya sendiri karena tidak berbakti kepadanya, maka anak itu akan menjawab, "Wahai ayahku, dahulu ketika aku kecil, engkau telah durhaka kepadaku. Maka sekarang setelah engkau tua, giliran aku yang akan mendurhakaimu. Dan dahulu ketika aku kanak-kanak, engkau telah menyia-nyiakan diriku. Maka sekarang setelah engkau tua renta, giliran aku yang akan menyia-nyiakan dirimu." Maka berhati-hatilah ya. Mari kita segera memperbaiki diri, segera kita mengamalkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, kalau kita merasa sudah terlambat, tidak ada kata terlambat. Ya, tapi bersegeralah memperbaiki diri. Karena Allah juga berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Ya, bersegeralah ya untuk memperbaiki diri dengan memohon ampun kepada Allah. Ya, dengan bertaubat kepadanya. Dengan apa? Memperbaiki diri. Dengan menggantinya dengan amal saleh. Nah, semoga kesalahan-kesalahan kita di masa lalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Di masa kini, di masa akan datang diperbaiki oleh Allah Ta'ala dan diberi kesempatan. Kesempatan apa? Mengganti masa lalu yang buruk dengan masa kini dan akan datang yang baik. Kenapa? Ya, di usia kita yang mulai senja, bila kita berhenti dari keburukan masa lalu, menyesalinya, bertaubat, mendekat kepada Allah, memperbaikinya, memohon ampun, maka Allah akan mengampuninya dan akan memperbaiki masa tuanya dan tidak akan memperhitungkan masa lalu kecuali bila Allah berkehendak, dan akan mengganti dengan kebaikan-kebaikan. Tapi sebaliknya ya ikhwah, bila di masa tua kita masih belum berhenti dari keburukan kita, berlanjut sampai mendekati kematian kita, jangan sampai kita nanti baru berucap kalau datang kematian kepada mereka, qalu rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Dia baru berkata, ya Allah, balikkan aku ke dunia agar aku dapat beramal saleh.
yang dulu aku tidak sempat melakukannya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak. Itu hanya sebatas omongan yang sekarang dia ucapkan. Dahulu dia nggak peduli itu maksudnya. Ya, bahkan sekarang di hadapannya ada barzakh, ada dinding yang tak akan ada dia keluar lagi sampai hari berbangkit. Maka ayo jangan katakan terlambat. Kita ingat firman Allah Ta'ala, qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Hai hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan berputus asa dari rahmat Allah, ya, dan mohonlah ampun kepada Allah, karena Allah akan mengampuni segala dosa, segala salah. Demikian, alhamdulillah, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.